Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal seperti dulu. Tapi, kita memulai aktivitas normal dengan kebiasaan baru, dengan meningkatkan disiplin dan siaga terhadap penyebaran COVID-19. Seperti apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu kita terapkan? Usahakan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Jika harus keluar rumah, selalu gunakan masker. Pakai masker dengan benar dan hindari menyentuh masker terlalu sering. Saat di tempat umum, terapkan pembatasan sosial. Jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Sering mencuci tangan, terutama saat akan masuk ke dalam ruangan. Hindari penggunaan alat makan bersama saat di luar rumah. Usahakan bawa alat makan sendiri. Gunakan peralatan ibadah pribadi jika akan beribadah di tempat ibadah umum. Efisien menggunakan waktu di luar rumah. Segera selesaikan urusan dan pulang setelah urusan selesai. Hormati dan patuhi para tenaga kesehatan dan gugus tugas. Saling mengingatkan orang lain dalam penerapan protokol kesehatan dan menghargai jika diingatkan oleh orang lain. Jadikan kebiasaan-kebiasaan baru ini sebagai protokol kesehatan kita. Protokol kesehatan ada bukan untuk mengekang, tapi untuk kesehatan kita bersama. Panduan new normal di tempat ibadah. Datang dalam kondisi sehat. Menerapkan protokol kesehatan bagi jamaah. Menerapkan physical distancing. Selesai menunaikan kewajiban agar segera keluar secara tertib. Shalom, Bapak, Ibu, serta saudara di dalam kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kiranya warga jemaat semua dalam keadaan sehat, dalam penyertaan Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, juga selamat berbahagia bagi warga jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Untuk periode antara tanggal 26 Juli sampai 1 Agustus. Hari ini merupakan ibadah penutupan bulan keluarga. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan hikmat. Jemaat kami undang berdiri. Kita memasuki ibadah di pagi ini dengan memujikan Kidung Jemaat 260 ayat 1 dan 2. Dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah.
keyakinan, menyinarkan terang keadilan. Datanglah kerajaan-Mu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan. Datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama masuki ibadah hari ini di dalam keteduhan hati kita bersama. Mari kita menyatukan hati di dalam saat yang teduh. Ibadah minggu kami pada saat ini ya Tuhan, di dalam kami menghayati penutupan bulan keluarga. Kami lakukan dan kami hayati hanya di dalam anugerah, rahmat dan pertolongan dari Allah yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Kasih dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menyatukan hati di dalam keteduhan hati, kita masuki doa penyerahan kita bersama. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, setiap hari rahmat Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan kami. Saat kami boleh bangun dari istirahat malam kami dan pada pagi hari ini, kami boleh bersama bersekutu di dalam ibadah minggu hari ini. Sekalipun kami ada di tempat kami masing-masing, sekalipun kami dipisahkan oleh jarak dan waktu, kami percaya di dalam kesatuan hati dan pikiran kami, atas kerinduan kami ya Bapa, di dalam kami boleh membangun ibadah bersama hari ini. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami. Dan di dalam ibadah hari ini kami merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyadari atas kelemahan diri kami dan segala kekurangan kami di hadapan-Mu. Ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, supaya hidup kami boleh semakin lebih baik dan terarah hanya kepada Tuhan. Dan Bapa Surgawi, pada saat ini kami juga menyerahkan segala kelemahan diri kami, gereja kami, dan juga persekutuan kami, bangsa dan negara kami, yang saat ini masih berusaha dengan optimal di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Terima kasih Bapa. Di tengah ketidakmampuan kami sebagai manusia yang lemah, kami mohon kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Sumber kehidupan dan kekuatan. Doa ini kami serahkan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 260, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah gemuruh permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu.
hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaan-Mu. Karena Kaulah punya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 13 ayat 31 sampai 33 dan dilanjutkan ayat 44 sampai 52. Tetapi marilah kita bersama-sama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kembali lagi kami menghadap tatamu yang kudus, seraya mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya anugerah hidup dan kehidupan yang Tuhan berikan senantiasa boleh menjadikan kami untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah pandemi COVID-19 ini, anak-Mu boleh mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk melakukan ibadah secara online dengan ibadah di rumah kami masing-masing. Sebelum kami mendengarkan sabda firman-Mu ya Bapa, sucikanlah hati pikiran kami dan ruangan ibadah di rumah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir roh-roh kegelapan. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Kuku Iman Kristiawan yang akan menyampaikan sabda-Mu. Kiranya Tuhan berkati dengan kuasa Roh Kudus, dan apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan firman Tuhan seperti yang saya sampaikan tadi terambil dari Matius 13 ayat 31 sampai 33 dan dilanjutkan ayat 44 sampai 52. Demikian firman-Nya. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, "Hai, kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Dilanjutkan ayat 44 sampai 52. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga. Ia seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan.
Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan lama dari perbendaharaannya. Demikian firman Tuhan. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap orang yang membaca, merenungkan, menggumuli firman Tuhan dan yang mau melakukan dalam hidup sehari-hari. Sehingga hidupnya semakin diubahkan. Amin. Mari bersama kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 451, bait yang pertama dan yang kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tentu tidak asing bagi kita kalau kita memakai masker. Masker ini beberapa waktu yang lalu selama pandemi COVID-19 cukup dicari oleh banyak orang. Dan bahkan banyak yang membutuhkan, kekurangan. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara tidak sedikit yang memperdagangkan masker dengan harga yang melambung dengan tinggi. Harganya di luar rata-rata. Bapak, Ibu, dan Saudara, selama pandemi COVID-19 dan khususnya pada waktu awal-awal pandemi COVID-19 ini cukup banyak. Bapak, Ibu, Saudara, banyak masker dicari dan bahkan harganya melambung tinggi. Artinya masker menjadi barang yang berharga dibandingkan dengan sebelumnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, begitu juga hal itu kalau kita analogikan di tengah keluarga kita bersama-sama. Apa pertanyaannya? Apa yang berharga di tengah keluarga kita? Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu banyak sekali jawabannya. Bisa suami, ada istri, anak-anak, dan seterusnya. Tapi kembali kita dipertanyakan apa yang berharga di tengah keluarga kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita coba melihat teks kita hari ini yang mengingatkan kita tentang sesuatu yang berharga, yang melebihi apapun di dalam hidup, seperti bacaan kita hari ini. Dalam bacaan teks Injil kita hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan-perumpamaan. Yang pertama, kita boleh mengetahui bahwa Tuhan Yesus berada di tepi danau bersama dengan orang banyak yang mengelilingi Tuhan Yesus. Orang banyak tentu memiliki banyak motivasi. Kenapa mereka mau dekat dengan Tuhan Yesus? Ada yang ingin sembuh, ada yang ingin mendapatkan popularitas seperti yang Tuhan Yesus alami, dan juga banyak motivasi yang lain terkhusus
Mereka sangat berharap hadirnya Mesias, Sang Juru Selamat untuk membebaskan mereka dari bangsa Romawi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan kita hari ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada orang banyak itu, supaya mereka mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam teks kita hari ini yang cukup panjang, ada 5 perumpamaan dalam teks yang ditunjukkan hari ini tentang kerajaan Allah. Yang pertama, kerajaan Allah itu digambarkan seperti biji sesawi. Biji sesawi itu kecil, tapi saat ditanam dia bisa bertumbuh dan bahkan berakar, bahkan bisa membesar dan menjadi tempat bersarangnya banyak hewan atau makhluk-makhluk yang lain. Lalu yang kedua, kerajaan Allah itu seperti ragi. Ragi itu bisa mengkaliskan adonan, bisa mempengaruhi adonan dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, walaupun halus, ragi itu memiliki daya pengaruh yang cukup tinggi seperti di ayat 33. Lalu di bagian ketiga, kerajaan Allah itu seperti harta terpendam. Waktu ditemukan dengan tidak sengaja, lalu mengetahui bahwa harta ini adalah harta yang begitu berharga, sehingga orang itu melepaskan segala miliknya untuk bisa mendapatkan harta terpendam itu. Lalu yang keempat adalah kerajaan Allah sama dengan mutiara yang indah dan mahal. Disebutkan dalam teks kita hari ini, seperti di ayat yang ke-45, dicari oleh pedagang itu sejak awal. Lalu pada saat mendapatkannya, dia menjual semua yang dimilikinya untuk supaya bisa mendapatkan mutiara yang indah dan mahal itu. Lalu yang kelima, Bapak, Ibu, dan Saudara, kerajaan Allah itu diibaratkan seperti pukat yang ditebarkan. Pukat itu jala yang ditebarkan di lautan lalu mendapatkan banyak ikan. Setelah mendapatkan banyak ikan, maka baru dicari mana ikan yang baik, mana ikan yang tidak baik. Disortir kalau bahasa sehari-hari kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, itu ditulis di ayat yang ke-47 sampai 50. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam Kristus, kerajaan Allah itu tidak ternilai harganya. Datang dalam kehidupan setiap manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita ingat bagaimana tadi disebutkan kisah tentang biji sesawi. Walaupun kecil, tapi karena biji itu ditanam di tanah yang baik, lalu bisa bertumbuh, berakar, dan bahkan banyak hewan-hewan, makhluk-makhluk itu bersarang di sana. Dan juga disebutkan tentang ragi. Walaupun ragi itu lembut, tapi ragi itu bisa mengkaliskan adonan dan bisa mengubahkan. Artinya ada pertumbuhan untuk bisa menjadi berkat. Dan ragi yang mengubahkan kehidupan manusia menjadi lebih baik, lebih bermakna, dan juga penuh damai sejahtera di dalam Allah. Oleh karena itu, maka Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui teks kita hari ini, kita bersama dipanggil untuk mewujud nyatakannya di tengah kehidupan persekutuan kita, atau bahkan di tengah keluarga, atau bahkan komunitas kita yang paling kecil. Supaya damai sejahtera Allah itu boleh senantiasa kita rasakan. Kerajaan Allah itu boleh hadir dan boleh kita rasakan di dalam kehidupan. Oleh karena itu, maka pertanyaannya adalah bagaimana kerajaan Allah itu ada di dalam kehidupan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, memang di dalam hidup dan keluarga kita yang paling berharga adalah bisa mewujud nyatakan damai sejahtera. Mengharapkan terwujudnya damai sejahtera itu di dalam hidup. Apakah ada orang di dunia ini membangun keluarga, memiliki keluarga, lalu dia bilang, "Pak, saya tidak butuh damai sejahtera. Walaupun keluarga saya sukanya bertengkar, tidak pernah mengalami sukacita, saya senang-senang saja."
Apakah Bapak Ibu percaya? Tentu tidak. Semua keluarga ataupun pribadi pasti mengharapkan datangnya damai sejahtera di dalam kehidupan. Walau tentu tidak salah saat kita memiliki harta, saat kita memiliki benda, saat kita memiliki aset, saat kita memiliki karir yang baik, tentu itu tidak salah. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, pertanyaannya adalah, apakah itu semua mendatangkan damai sejahtera? Atau bahkan mendatangkan batu sandungan di dalam hidup? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hadirnya damai sejahtera dalam hidup itu karena kerajaan Allah sudah ada di dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah merupakan harta yang sangat berharga. Kalau kita tadi melihat di ayat 45 sampai ayat 46, disebutkan dengan jelas bagaimana kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Artinya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Saat damai sejahtera itu dicari oleh banyak orang, dan ternyata orang itu sudah menemukan, dia merelakan banyak hal di dalam dirinya. Lalu sekarang pertanyaannya, kalau kita ini sudah mendapatkan damai sejahtera dari Allah, apakah itu kita biarkan hilang begitu saja? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada kisah yang menarik tentang dua saudara. Kisah ini ditunjukkan dengan profesi yang berbeda. Anak sulung berprofesi sebagai penginjil. Hidupnya sederhana, keluarganya juga tidak terlalu populer, tidak terkenal. Dia melayani dengan sepenuh hati, namun dia mengalami sakit dan meninggal di usia tidak sampai 50 tahun. Anak yang bungsu, yang kedua, itu adalah seorang yang kaya. Dia baik hati, dia berbuat baik dengan banyak orang. Dia populer, dia dikenal oleh banyak orang. Dia bahkan dia meninggal di usia yang senja. Pada waktu berada di surga, kedua orang ini diterima oleh Allah dengan penuh sukacita. Lalu Allah bertanya kepada anak yang sulung, kalau engkau boleh diizinkan lahir kembali, engkau memilih ingin menjadi apa? Dengan tegas dia memilih, saya mau menjadi penginjil. Artinya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Saat damai sejahtera itu sudah dirasakan, kerajaan Allah itu sudah hadir di dalam kehidupan kita, maka tentu segala persoalan pergumulan kehidupan itu tidak akan menjadi persoalan di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika damai sejahtera atau harta yang paling berharga ada di dalam hidup kita, maka kita pasti tidak mudah berpaling kepada yang lain. Seperti yang di awal tadi Bapak, Ibu, dan Saudara, saat mendapatkan masker, karena sudah mendapatkan hal yang dianggap berharga, maka tentu tidak mudah melepaskan masker ini. Karena kita menganggap bahwa ini menjadi kebutuhan kita. Sama halnya dengan damai sejahtera Allah yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaan retorisnya adalah, apakah mudah Pak untuk mempertahankan damai sejahtera Allah tinggal di dalam diri kita? Jawabannya tentu kita sudah tahu, sangat tidak mudah dan bahkan sulit. Karena seringkali kita tidak setia, seringkali kita tidak memiliki komitmen sebagai orang Kristen untuk senantiasa menjaga damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen seringkali kita lupa atau bahkan tidak merasa bahwa telah menerima damai sejahtera
di dalam kerajaan Allah, di dalam hidup ini. Sehingga seringkali kita meremehkan damai sejahtera yang sudah dicurahkan Allah di dalam kehidupan kita. Karena Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali tantangan dan pergumulan di tengah kehidupan kita sampai hari ini. Yang pertama, saat diperhadapkan dengan jenjang karir, pekerjaan. Seringkali kita mulai goyah, seringkali kita mulai mengabaikan anugerah Allah, damai sejahtera yang sudah kita rasakan itu. Kita gadaikan dengan yang lain. Lalu yang kedua adalah saat kita diperhadapkan dengan harta atau kekayaan. Seringkali kita lupa bahwa Allah mendatangkan damai sejahtera bagi orang yang jujur, bagi orang yang mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Namun seringkali kita lupa hanya untuk keegoisan sesaat. Kita mau menukar itu untuk memiliki harta dan kekayaan yang sesaat. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, saat diperhadapkan dengan pasangan hidup, dengan jodoh, yang seringkali Bapak, Ibu, dan Saudara dengan mudah kita melepaskan iman, sehingga seringkali kita lupa bahwa damai sejahtera itu hadir saat kita mau mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mudah menukarkan damai sejahtera dalam kerajaan Allah dengan sukacita yang sesaat saja. Karena egosentrisme, karena kita merasa dominasi diri kita sebagai manusia. Tuhan, saya cintanya menggebu-gebu. Tuhan, saya pingin kaya mendadak. Tuhan, saya pingin karir saya lebih. Bapak, Ibu, dan Saudara, ingatlah, semua itu tidak bisa mendatangkan damai sejahtera seperti yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita ingat lalang dan gandum. Dalam bacaan teks kita minggu yang lalu, lalang itu akan dikumpulkan jadi satu dan dibakar ke dalam api. Sedangkan gandum akan dikumpulkan dan dimasukkan kepada gudang. Begitu juga dalam teks kita hari ini di ayat 47 sampai 50, di mana ada pemisahan. Ikan yang baik akan dikumpulkan, sedangkan ikan yang tidak baik itu akan dilepaskan. Dan bahkan lebih ekstrim lagi, di ayat 49 sampai 50, pada akhir zaman malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Perhatikan, bukan orang tidak benar dan orang benar, tapi orang jahat dan dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, artinya ada sebuah pemisahan yang tegas di dalam Allah. Oleh karena itu, maka mari kita ingat untuk senantiasa mempertahankan damai sejahtera, kasih dari Allah yang sudah dinyatakan di dalam diri kita. Memang mengikut Tuhan Yesus bukanlah hal yang mudah dan bukan hal yang remeh, bukan hal yang harus mudah untuk kita berikan dengan cuma-cuma. Tapi bagaimana di tengah keluarga dan pribadi kita yang telah mengalami damai sejahtera dalam kerajaan Allah, Bapak, Ibu, dan Saudara, percayalah kita tidak akan kecewa, tapi kita akan penuh sukacita dan damai sejahtera. Sekalipun di dalam persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Bapak, Ibu, dan Saudara, beberapa waktu ini saya mendampingi salah satu anak warga jemaat yang harus bergumul di dalam imannya saat dia berjumpa dengan pasangan hidup yang dia cintai. Bagaimana dia mempertahankan imannya saat dia berkata bahwa saya mau ikut Tuhan Yesus dengan atau tanpa dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu itu bukan hal yang mudah bagi seorang perempuan. Namun Bapak, Ibu, Saudara, percayalah
ada sebuah rancangan Tuhan yang terbaik di dalam damai sejahtera Allah itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingat kisah tentang perempuan yang melahirkan. Kisah tentang perempuan yang melahirkan itu adalah saat perempuan atau wanita yang melahirkan dengan susah payah, dengan kesulitan, dan bahkan dengan rasa sakit. Apakah dia saat bayinya sudah lahir, lalu melihat rekannya yang lain yang melahirkan tanpa sakit, lalu dia bilang, saya kok iri ya, lihat dia tidak sakit. Apakah demikian? Tidak. Karena kelahiran sang buah hati itulah yang menjadikan sukacita itu menjadi penuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kelahiran sang buah hati itu melebihi segalanya. Jika demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semua telah dilahirkan kembali di dalam damai sejahtera Allah. Oleh karena itu, maka mari kita senantiasa setia dengan penuh komitmen di tengah keluarga kita bersama-sama. Iman sejati akan mendatangkan damai sejahtera di dalam hidup yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu hati dalam saat yang teduh. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, hari ini kami mengucap syukur. Di tengah penutupan bulan keluarga, Tuhan ingatkan kami bersama bahwa damai sejahtera Allah itu telah kami terima. Biarlah kami boleh tetap merasakan damai sejahtera Allah itu, sekalipun di dalam berbagai macam pergumulan, pencobaan kehidupan. Jangan biarkan kami melepaskan damai sejahtera Allah itu dengan kebutuhan kami yang sesaat, karena gengsi kami yang sesaat, namun mampukan kami untuk tetap berpegang teguh bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja yang telah memberikan kesempatan kepada kita pagi hari ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun ibadah kita masih tetap kita laksanakan secara online, dari rumah kita masing-masing kita mengikutinya. Dan ibadah pagi hari ini merupakan ibadah penutupan bulan keluarga yang telah kita lakukan 1 bulan penuh dengan berbagai kegiatan dalam bulan keluarga ini. Namun demikian, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya karena kegiatan bulan keluarga tahun ini belum bisa kita laksanakan secara maksimal karena berbagai permasalahan, diantaranya karena COVID-19. Namun kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, baik secara pribadi maupun keluarga, telah ikut serta ambil bagian berpartisipasi di dalam kegiatan bulan keluarga pada tahun ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Memang kita manusia berhak untuk mengupayakan dan merencanakannya, tetapi Tuhan yang akan menentukan. Seperti Tuhan telah berfirman kepada umat-Nya di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 berbunyi demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bersama orang percaya, mari kita melakukan pengakuan iman prasuli. Bapak, Ibu, jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita ucapkan pengakuan iman prasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan mati dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat, kami undang duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tiba saatnya kita dipersiapkan untuk memberikan persembahan yang kita persiapkan di rumah kita masing-masing. Untuk itu kita persembahkan persembahan kita dengan rasa sukacita, dan ada firman yang mendasari dalam kita memberikan persembahan pagi hari ini, terambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil kita memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 287b, ayat 1 dan 2. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, hari ini kami mengucap syukur telah boleh membangun ibadah minggu bersama. Hari ini Tuhan kami mengakhiri bulan keluarga, dan hari ini kami juga ingat atas anugerah-Mu di dalam damai sejahtera Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini kami menyerahkan seluruh pelayan Tuhan yang boleh bersama-sama hari ini. Kami menyerahkan seluruh anggota majelis jemaat Tuhan yang boleh bersama melayani. Kami menyerahkan pandu puji dan juga organis. Kami menyerahkan tim multimedia dan juga karyawan gereja dan semua yang terlibat di dalamnya. Biarlah Tuhan juga menolong. Bapa Surgawi, pada saat ini kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Biarlah persembahan syukur yang telah kami kumpulkan ini
boleh menjadi sukacita, boleh menjadi ungkapan syukur kami untuk waktu-waktu yang akan datang. Dan mampukan kami untuk belajar memberikan yang terbaik atas apa yang ada di dalam diri kami, karena semua adalah dari Tuhan. Bapa Surgawi, berikan kebijaksanaan bagi pengelola persembahan dan juga pengguna anggaran. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, dan biarlah kami juga boleh semakin bersemangat di dalam mempersembahkan, karena Tuhan melimpahkan rahmat yang berlimpah-limpah. Kami juga bersyukur atas hari pekan unduh-unduh yang telah kami jalani bersama dalam 1 pekan yang lalu, dan kami bersyukur atas berkat Tuhan yang melimpah di tengah gereja kami pada saat wabah COVID seperti ini. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, baik yang ada di Kota Malang, di luar kota, luar pulau, dan sampai yang ada di luar negeri. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap menyertai, menopang, memberkati setiap warga jemaat Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan merenda bagi setiap kehidupan warga jemaat Tuhan, baik di dalam doa harapan mereka, di tengah pergumulan pekerjaan dan apapun usahanya. Kiranya Tuhan memberikan semangat, Tuhan memberikan berkat yang berlimpah. Kami juga teringat akan saudara kami yang sakit dan berbeban berat, ya Tuhan. Kami menyerahkan saudara kami yang terkasih, Ibu Suprapto Adi Josio, kami menyerahkan Bapak Handoko, kami menyerahkan Ibu Suryanto, kami menyerahkan Bapak Sukat Paiman dan Ibu, kami juga berdoa untuk Bapak Andri Subandi dan Ibu, kami menyerahkan Ibu Edi Sumara, kami menyerahkan Ibu Christine Mayani, kami menyerahkan Bapak Yoni Warsito, kami menyerahkan Bapak Subroto, kami menyerahkan Ibu Yoyo, dan juga kami menyerahkan saudara kami yang lain yang ada di dalam pemulihan kesehatan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara-saudara kami ini sendiri. Kiranya Tuhan menolong. Dan juga kami berdoa untuk Bapak Waspodo yang saat ini juga di dalam pemulihan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percayakan setiap saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikan roh kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, supaya kehidupan yang boleh dijalani boleh tetap mengandalkan Tuhan. Kami serahkan keluarganya, kami serahkan semua orang-orang baik yang ada di sekelilingnya. Kami serahkan warga Sepuh Adi Yuswo yang saat ini juga masih rindu untuk membangun persekutuan. Biarlah Tuhan boleh tetap menyertai. Kami menyerahkan seluruh kepengurusan yang ada di rayon maupun kelompok, dan juga kami menyerahkan seluruh pribadi-pribadi yang boleh Tuhan pakai di dalam pelayanan gereja Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk seluruh pemuda-pemudi gereja Tuhan, anak-anak warga jemaat Tuhan yang sampai saat ini masih belajar di rumah. Selama wabah COVID ini kiranya Tuhan menyertai. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintahan Kota Malang, kiranya Tuhan berikan roh kebijaksanaan dan takut akan Tuhan, sehingga Kota Malang boleh segera menyelesaikan setiap tugas tanggung jawabnya di dalam proses pemulihan kesehatan selama pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Engkau menyertai, Tuhan menolong. Aparat keamanan, tenaga kesehatan sebagai garda yang paling depan. Berikan kami kesadaran akan menjaga diri kami, kiranya Tuhan menolong. Terima kasih Bapa yang berulang tahun dalam 1 minggu ke depan, baik ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran, kiranya Tuhan memberkati di dalam rahmat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Amin. Jemaat yang terkasih, mari jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Percayalah Tuhan menyertai kita di dalam damai sejahtera Allah. Oleh karena itu maka mari kita bersama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406, bait yang pertama dan yang ketiga. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapapun, apabila kau tak ada di sampingku. Apabila tak ku rasa kuasa-Mu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Mari kita mohon berkat Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami, baik suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara Netolan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah melalui keluarga kami boleh mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kuatkan dan teguhkan kami di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, Sang Sumber Rahmat dan Berkat menyertai kehidupan saudara dalam damai sejahtera Allah saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Demikian jalannya ibadah di pagi ini. Kiranya kita semua menjadi pelayan firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara-saudara.